Hai guys, akhirnya gue bisa syuting lagi. Yap, karena 2 hari kemarin itu gue flu berat banget, jadi nggak kuat buat syuting gitu. Dan sekarang seperti biasa gue pingin ngebahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. Sebenarnya ini adalah berita-berita yang udah di request oleh para followers gue beberapa hari belakangan gitu. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari salah satu anggota ENHYPEN, yaitu Jack. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita KFM.Korea yang berjudul "Terlihat sedih saat siaran V-Live-nya dipenuhi komentar negatif plus tuntutan permintaan maaf, fans khawatirkan mental Jack." Nih isi beritanya guys, pada tanggal 18 Februari penggemar ENHYPEN mempermasalahkan tindakan netizen selama siaran V-Live Jack baru-baru ini. Semalam Jack ENHYPEN melakukan siaran live V-Live sendirian untuk menghabiskan waktu bersama para penggemarnya. Namun ternyata banyak sekali komentar negatif yang kebanyakan menuntut permintaan maaf Jack karena mengenakan kalung berlafaz Allah selama pertunjukan Inkigayo pada 23 Januari yang membuat fans muslim kesal karena nama suci Allah seharusnya tidak digunakan sebagai aksesoris atau estetika. Obrolan itu dibombardir komentar negatif yang dibaca Jack dengan komentar yang menuntutnya minta maaf, sehingga membuat Jack terlihat menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan dan kesedihan yang jelas saat dia harus menerima serangan. Dengan banyaknya reaksi negatif yang diarahkan pada Jack, penggemar ENHYPEN memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri untuk melindungi Jack. Para fans menjelaskan bahwa saat Jack mengenakan kalung tersebut murni bukan salahnya melainkan dari penata busana. Bahkan saat fansign online berlangsung, seorang fans memberitahu Jack tentang kontroversinya di Inkigayo. Saat Jack hendak klarifikasi, tiba-tiba staf memotong percakapan mereka dengan alibi bahwa waktunya telah selesai. Fakta bahwa mereka tidak mengizinkan Jack untuk mengklarifikasi kontroversi yang dapat meredahkan kesalahpahaman ini. Oleh karena itu, fans mengungkapkan keprihatinan mereka kepada Jack dan menuntut permintaan maaf resmi dari Believe selaku agensi ENHYPEN agar masalah ini cepat selesai. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Siap, ini adalah berita yang tentunya bikin para engine fansnya ENHYPEN sedih gitu. Jadi beberapa hari yang lalu itu Jack itu melakukan V-Live gitu, pengennya dia sama penggemarnya gitu saling berinteraksi. Ternyata dia malah dapat banyak hate comment dari netizen lain. Kalian bisa lihat betapa sedihnya muka Jack nih saat dia live tersebut gitu. Dan kebanyakan itu nyerang dia dan nuntut dia minta maaf soal aksesoris yang dia pakai di Inkigayo pada bulan Januari kemarin. Yap, gua nggak ngeberitain ini saat itu karena beritanya rame banget dan nyerang gitu jatuhnya. Gue lihat-lihat setiap ada portal berita yang masang berita itu, banyak komennya lebih banyak yang nge-hate gitu. Akhirnya gue memutuskan jangan gue bahas deh, takutnya lapak ini malah jadi tempat serangan gitu, walaupun gue udah ngomong dengan baik dan benar gitu. Nah, di sini gue harus bilang bahwa Jack itu memang menggunakan kalung Allah. Jelas tulisan kalungnya adalah kalung Allah gitu. Tapi sepengetahuan gua, idol itu kalau tampil manggung, itu pakaian yang dia pakai bukan mereka pilih sendiri ya. Apalagi idolnya masih hitungan rookie kayak ENHYPEN gini gitu. Pakaian yang mereka pakai itu adalah pakaian yang dipilihkan oleh stylist. Makanya di K-pop itu ada istilah stylist gitu, penata busana. Jadi apa-apa yang dipakai artisnya itu dipakein, dikasih sama stylistnya gitu. Dan Jack make itu tandanya yang ngasih dia adalah stylistnya gitu. Nah, kalau lo mau nyalahin, ya salahin stylistnya, jangan salahin Jacknya, karena dia cuman idol artis yang disuruh tampil dengan pakai baju itu. Mungkin beberapa alibinya, ya kan dia harusnya searching dulu bang. Ya kalau orang nggak ngerti dikasih nih baju ini, kan kalau kita yang orang Indonesia, orang Muslim ngeliat kalung ada tulisan Allah, kita tahu itu tulisan Allah gitu. Even lu non Muslim, lu pasti pernah lihat tulisan Allah gitu di atas masjid atau di mana gitu. Kalau orang Indonesia ya yang mayoritas Muslim gitu. Sedangkan dia orang Korea yang nggak pernah lihat gitu-gituan gitu. Pas dikasih itu ya dia pikir apa nih gitu, keren aja mungkin gitu, dipakai aja, tetap dia nggak sempat mempertanyakan gitu. Nah, harusnya yang nge-search tentang aksesoris ini ya staffnya, stylistnya sama staff stylistnya gitu. Dikasih lihat dulu setiap mau pakai barang, mereka nyari ini kira-kira ada bermasalah nggak nih kalau gue pakai ini punya budaya mana ya, ini punya agama mana ya gitu, supaya pasti pakai artisnya nggak menimbulkan masalah kayak gini gitu. Dan yang sangat sedih, gue nggak tahu ini benar apa enggak, tapi menurut portal berita ini ada fans yang sempat ngasih tahu Jack untuk mengklarifikasi. Waktu Jack mau jawab malah dipotong sama staffnya, dibilang waktunya sudah habis, katanya seperti itu gitu, yang bikin Jack makin dihujat. Yang gue kaget, gue pikir ini udah ada klarifikasinya, ternyata belum gitu. Dan fansnya ENHYPEN sendiri engine yang sekarang minta Believe untuk menyelesaikan masalah ini, karena yap, kalau nggak diselesain kayaknya ini akan dibawa-bawa terus. Kapanpun Jack atau ENHYPEN
V-Live bareng mungkin isi komennya bakal banyak ini terus gitu, karena sekali lagi ini memang bawa-bawa agama, dan kalau bawa-bawa agama kan orang kadang-kadang emang agak keras ya guys gitu. Jadi apalagi gue orang Indonesia, gue muslim juga gitu, gue kayak gini nih kesannya membela, ntar gue disalahin, dibilang oh giliran artis K-pop dibelain gak belain agama, dibilangnya kayak gitu nanti gitu. Sedangkan gue juga tahu kalau di dunia K-pop yang dipakai artis itu bukan dia yang pilih gitu, kecuali ini sengaja nih, ini gue beli, kecuali idolnya ngomong gitu, ini gue beli, gue sengaja pakai, nah itu baru kita boleh marah gitu. Kalau dia tampil di acara musik atau di TV, yang dia pakai dipakein, bukan dipakein, disiapin gitu buat dia pakai gitu maksud gue. Jadi ya karena gue ngerti itu, makanya ya harus diselesaikan gitu. Jadi harapan gue Believe Lab, agensinya Unhappen segera menyelesaikan ini gitu. Dan untuk Engine, fansnya Unhappen mohon bersabar, silahkan kuatkan diri kalian gitu, dan dukung terus Jack, dukung terus Unhappen-nya gitu. Dan kalau masih mau ngomong ke agensi, itu adalah langkah yang bagus menurut gue untuk melindungi Jack-nya sendiri. Oke, berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini masih datang dari hype seputar comeback-nya Treasure gitu. Beberapa info menarik yang gue dapat adalah YG umumkan album barunya Treasure telah terjual lebih dari 700.000 eksemplar. Ini gue kutip dari portal berita Copamex di Instagram guys. Dan kemarin gua dapat info di Twitter, di Chartbox gitu, lagu Darari berhasil peringkat 1. Ini agak lucu juga nih, karena Darari adalah B-side tapi dia justru chartnya di box ngalahin lagu Jikjin gitu. Apakah kalian memang lebih lebih hype Darari ketimbang lagu utama Jikjin gitu? Ingat lagu utama itu Jikjin gitu ya. Jikjin dulu yang di hype utama gitu, karena itu lagu utama gitu. Cuman ya apapun itu, selama hasilnya bagus kayak gini, gue ikut senang gitu, karena akhirnya ngelihat di Chartbox gitu, Treasure dapat peringkat pertama. Dan hari ini dari portal berita Pancave di Instagram muncul berita video penampilan Jikjin dirilis, netizen Korea takjub dengan live vokal anggota Treasure. Yap, gue yakin kalian semua udah nonton kan, live performance-nya bagus banget. Gue juga udah nonton, seneng banget gue nontonnya mereka live, dan memang sebagus itu ya. Kita udah tahu lah semua gimana kualitas menyanyinya para anggota Treasure. Tapi ini adalah komentar-komentar dari Kanets. Mari kita bacain satu-satu gimana tanggapan mereka. Nih yang pertama, live Treasure itu sangat bagus, sangat disayangkan tidak ada promosi acara musik minggu ini, tapi kita akan menunggu hingga minggu depan demi ini. Yang kedua, koreografi kali ini benar-benar sulit, tapi itu live. Yang ketiga, center ending sama dengan Yoon Jae Hyuk. Yang keempat, perkenalkan peri bahu 50 cm Kim Jun Kyu. Yang kelima, rambut merah sama dengan Yosi. Yang keenam, aku ingin tahu apakah mereka benar-benar baik di atas panggung, bagaimana bisa 12 dari mereka melakukannya dengan baik. Yang ketujuh, penampilan live mereka sangat gila, mereka benar-benar bagus, tapi sekarang mereka lebih baik dari era May Treasure. Yang kedelapan, penampilan live-nya sangat gila. Kamu melakukan penampilan live tersebut, melakukan koreografi itu. Aku tidak sabar menunggu kalian di acara musik. Yang kesembilan, oh kalian bagus. Yang kesepuluh, tidak mudah untuk menonton siaran live seperti itu akhir-akhir ini. Kami menghabiskan banyak waktu memilih kandidat di acara musik juga. Kau hebat dalam hal itu. Ini benar-benar YG. Yang ke-11, YG adalah YG. Nah, jadi itulah komentar-komentar Kanet seputar live performance-nya Treasure ini. Dan mereka bilang Treasure tampil live-nya bagus banget, nyanyinya gitu ya. Sebagai orang yang sudah ngikutin K-pop lumayan lama gitu ya, dan udah nontonin artis-artis YG dari dulu, ya emang begini kualitas artis YG kalau nyanyi Kanets gitu, kemana aja. Emang dipikir Treasure beda gitu dari kakak-kakaknya. Memang sebagus ini mereka nyanyi gitu. Dan gua nggak kaget sama sekali ketika live-nya sebagus ini. Dari zaman YG Treasure Box mereka udah sebagus ini gitu, udah sebagus ini. Silahkan yang baru, misalnya baru kenal Treasure sekarang nih, tonton nih dari zaman mereka YG Treasure Box tuh 2018 itu ya, 2018 atau 2019 gue sampai lupa tuh. Mereka udah sebagus ini, cara nyanyinya semuanya, suaranya udah sematang itu. Itu aja udah bertahun-tahun yang lalu tuh waktu mereka masih train, apalagi sekarang ketika udah debut gitu. Dan untuk live performance itu sih gua harus bilang tingkat tinggi banget sih. Lagu Jikjin ini tuh temponya cepet banget gitu, tapi mereka bener-bener itu salah sedikit aja, meleset sedikit aja tuh, wah missnya nggak kejuntrungan tuh gitu. Tapi mereka kilit banget lah, mantep banget gitu. Dan
gue sejujurnya juga sangat menunggu live performance kalau bisa permintaan doang, pengennya semua yang ada di mini album ini keluar live performance-nya gitu, live performance-nya aja deh gitu, gak usah MV kan, MV nggak mungkin gitu ya, maksudnya live performance kayak gini gitu karena bagus banget aja semuanya gitu. Dan ya karena kemarin di video sebelumnya gue udah ngomong, di sini gue ngomong lagi, memang favorit gue adalah Darari. Bukan gue nggak suka Jigjin, gue suka banget Jigjin juga, cuman kalau dibilang favorit gue adalah Darari, dan gue nunggu banget Darari live performance-nya gitu. Jadi ya itu yang gue tunggu banget nih gitu, semoga kejadian gitu. Dan nah terakhir yang ingin gue bahas tentang Treasure ini adalah tentang Jaehyuk Treasure. Ya sejak gue ngupload MV reaction Treasure, terus Treasure juga bikin reaction untuk mereka sendiri gitu, tiba-tiba DM gue banyak nih. Dari kemarin gue disuruh bahas, tapi karena gue sakit gue nggak sempet bahas, makanya gue bahas di sini aja gitu. Banyak yang bilang gini ke gue, ini kata followers gue ya, ini gue rangkum aja, bang tonton deh reactionnya Treasure yang nge-reaction Jigjin gitu. Jadi gue suruh nonton Treasure yang reaction Treasure sendiri gitu, dan mereka bilang bahwa di situ Jaehyuk kayak diem aja bang, kayak sedih gitu. Gue yang kayak, hah maksudnya gimana, kata gue. Terus pas gue baca komen-komen di video tersebut, wah memang tentang Jaehyuk semua nih yang teratas. Sampai sekarang gue tonton semuanya pada nyemangatin Jaehyuk. Wah penasaran dong, gue langsung gue tonton tuh bener-bener gitu. Dan memang di situ Jaehyuk terlihat sangat tidak ekspresif gitu, sementara teman-temannya yang lain ekspresif gitu. Nah yang gue bingung adalah banyak yang berspekulasi atau berasumsi aneh-aneh gitu. Nah di sini gue cuma mau bilang, kita nggak tahu si Jaehyuk kenapa gitu. Maksud gue ya nggak apa-apa, semangatin Jaehyuk tuh mah udah bagus banget kalian kalau semangatin Jaehyuk gitu. Tapi kalau berasumsi atau berspekulasi aneh-aneh, ya jangan dulu, kan kita nggak tahu kenapa. Siapa tahu Jaehyuk di situ karena lagi kurang enak badan, atau misalnya lagi sariawan, kan kita nggak tahu gitu, lagi males ngomong gitu, atau misalnya lagi bad mood, misalnya aja nih, misalnya doang, atau misalnya lagi ada masalah atau masalah keluarga. Idol kan juga manusia, ada masalah keluarga, jadi dia mungkin suasana hatinya kurang baik, jadi sedih aja gitu, gak ada hubungannya sama MV gitu. Soalnya yang gue lihat komen-komennya yang dikirimin sama followers gue juga di berbagai medsos itu, kayaknya Jaehyuk ini kayaknya sedih ya, ininya kurang apanya. Maksud gue jangan gitu dong, kalau lo komen kayak gitu lo nurunin hype namanya gitu. Ini kita lagi ngebangun hype Treasure, kok tiba-tiba muncul komen-komen kayak gitu. Makanya kalau gue pribadi, menurut gue dukung Jaehyuknya aja nggak apa-apa gitu. Oh ya sekali lagi, kalau mau dukung Jaehyuknya juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai kesannya kalian menyalahkan anggota yang lain gitu. Dukung Jaehyuk boleh banget, sangat gue setujui, tapi jangan sampai dukungan kalian ke Jaehyuk seolah-olah menjatuhkan anggota yang lain. Misal gitu, iya Jaehyuk semangat, kamu memang lebih pantas gini daripada anggota yang misalnya kayak gitu. Ya itu kan lu jatuhin anggota lain buat dukung Jaehyuk misalnya gitu. Ini Treasure lagi comeback as Treasure, naikin bareng-bareng, hype bareng-bareng gitu. Kalau ngelihat ada yang kurang-kurang kayak gini, misalnya ada yang kurang pas, ya dukung secara baik-baik aja gitu. Toh di video terbaru yang diupload Mnet tuh, kayaknya video promosi untuk penampilan mereka di Mnet and Condor, di situ si Jaehyuknya kelihatan bercanda kok nih. Tuh, kalian bisa lihat kan dia happy gitu sama Junkyu gitu. Ya bisa jadi kan pas reaction itu aja mungkin lagi bad mood gitu. Siapa tahu, atau yang kayak gue bilang tadi, sariawan, idol juga bisa sariawan loh. Orang kalau sariawan malas ngomong kan gitu. Jadi sekali lagi menurut gue nggak layak lah kita berasumsi aneh-aneh gitu, karena untuk pembuatan MV gitu-gitu. Nih setahu gue ya, kalau buat MV itu pasti udah dibikin kayak misalnya dibikin scene narinya dulu, di syuting scene narinya. Scene nari itu biasanya dibikin di 2-3 tempat pakai 2 kostum 3 kostum gitu. Terus ada scene member sendiri-sendiri itu pasti ada gitu. Nah nanti semua footage itu dikasih ke editor, sama editor diedit sampai kelihatan bagus jadi gitu. Jadi ketika udah jadi MV, ya itu yang dianggap terbaik sama sutradaranya, sama editornya, sama tim staff agensinya gitu. Jadi kalau gua nggak ada komen apa-apa terhadap Jigjin. MV-nya cakep banget menurut gua, dan lagunya bagus banget, koreonya bagus banget gitu. Jadi jangan sampai hal-hal begini menutupi hype gitu. Sekali lagi bukan gua nyuruh lo nggak ini sama Jaehyuk ya, dukung Jaehyuk nggak apa-apa gitu, tapi fokus ke hype Treasure-nya juga gitu. Dan jangan sampai dukungan kalian terhadap Jaehyuk sekali lagi malah bikin sedih anggota lain atau membuat anggota lain seolah-olah yang salah gitu. Jadi itu aja sih yang pengen gue bahas di video kali ini. Semoga
kedepannya Treasure prestasinya lebih baik lagi. Dan ya gue sangat menunggu banget sih live mereka, utamanya live lagu-lagu selain Jigjin juga, karena yang Jigjin udah lihat live performance-nya nih, gue pengen lihat live yang Darari, You dan juga It's Okay gitu. Jadi segitu aja video gue kali ini ya guys. So seperti biasa, kalau kalian punya pendapat terhadap berita-berita yang tadi gue bahas, silahkan tuliskan di kolom komen. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.